Aku boleh minta mic 200 jutanya satu lagi? Iya dong, kalau semua mic yang aku pegang ini mic-nya BCL loh. Iya nggak masa jadi aku. Benar kan? Beratnya beda nih kalau ini. Oke, untuk menyambut kita semua mungkin kita mau minta dari Maxstream ya, untuk mungkin boleh say something ke kita dulu, boleh silakan. Monggo Bapak dari Maxstream, silakan. Aku gak pinggir. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua rekan-rekan semua, Bang Deddy yang saya hormati, seluruh kru dari Buku Kertas dan juga Outcast. Terima kasih. Ini ada apa sama Yankees ya, by the way? Terima kasih. Pakai Yankees. Mungkin dari saya singkat aja gitu ya. Buat saya kesempatan yang baik ini gitu ya, menandai sebuah hal yang baik pula gitu ya. Dan kami harapkan rekan-rekan media semua juga bisa mengabarkan hal yang baik gitu ya. Kita di Maxstream sejak awal kita berkomitmen untuk membangun industri kreatif di Indonesia dengan kita bekerja sama dengan para creatorsnya gitu ya. Mungkin semua bertanya gitu ya, kenapa Maxstream sebagai OTT platform itu ada juga di bioskop. Nah inilah sebenarnya adalah bukti komitmen kita di semua media, di semua channel. Kita ingin para creators di Indonesia itu maju. Mungkin itu aja dari saya. Sisanya saya harapkan for me this is an auspicious occasion gitu ya. Kesempatan yang baik, kita doakan bersama-sama menjadi sebuah hasil yang baik pula. Terima kasih. Thank you. Oke. Next, lanjut langsung aja Mas Deddy Siregar, silakan. Thank you, Kado. Kok ketawa kok. Terima kasih teman-teman media sudah datang, teman-teman semua dan para aktris dan aktor yang saya hormati, terutama adik saya Reza Harap dan bapak saya Iwake. Ya. Ini menarik ketika saya mencoba kembali lagi mengeluarkan salah satu peristiwa sejarah. Sesudah kemarin saya patah kita bicara di peristiwa sejarah di Makobrimob. Mungkin saya suka sekali ketika berbicara sejarah, cuman jangan sampai sejarah itu tidak dituntut oleh orang, ya kan? Karena itu kita masukkan love story di dalamnya yang sangat kuat sehingga orang bisa punya engagement dengan film itu. Kupu-kupu Kertas ini bicara tentang kejadian di tahun 1965. Tentang situasi pada waktu itu yang mungkin banyak milenial nggak ngerti situasi itu. Itu masa kelam di Indonesia ketika hampir 1 juta orang yang berbantai. Ya kan, di tahun 1965 karena ada peristiwa pembantaian di PKI ya. Tadinya kita mengambil dari satu sudut pandang dari 7 pahlawan revolusi, tapi kayaknya kita lebih mudah ngambil dengan salah satu peristiwa di Banyuwangi di mana ada peristiwa 62 orang anggota Ansor yang dibantai oleh PKI dan terjadi balas dendam di sana. Sehingga pesannya di dalam film ini sebenarnya, kenapa judulnya Kupu-kupu Kertas? Kita ingin gambarin bahwa pada masa itu semua manusia itu rapuh. Karena peristiwa PKI itu sesudah kita masuk ke dalam, kita melihat fakta sejarahnya, ternyata itu bukan hanya peristiwa yang berkaitan dengan ideologi, tetapi begitu banyak masalah-masalah seperti hoax dan segala macam, sehingga orang yang dibilang PKI pada waktu itu sudah pasti mati. Makanya begitu. Kita hanya ingin menggambarkan betapa kita pernah ada di kegelapan dan message-nya adalah semoga situasi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Thank you. Thank you, wow. Oke, mungkin aku boleh ke sutradara dulu, mungkin silakan Pak Emil, mungkin ada mau disampaikan untuk kayak untuk persiapannya, untuk penyutradarannya, juga dari ceritanya sendiri dan juga Outcast-nya sendiri, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Ya di sini aku beruntung banget dapat sebuah tema yang aku rindukan. Sudah bertahun-tahun kita yang membuat film lagi dengan tema yang memang sebetulnya punya nilai kemanusiaan yang kuat. Itu yang penting, bahwa tentang manusia-manusia yang harus menghadapi keadaan yang lagi perang,
Ya, di sini kita membutuhkan orang-orang, para pekerja itu yang siap untuk keras ya, yang harus paham keadaan saat itu, menghidupi nafasnya zaman saat itu, dan yang pasti aktor-aktor yang berkarakter yang kuat. Dan di sini aku kebetulan pakai dapat tim karakter bangsa ini, aktor ini dari Mbak Oni, Pak Iwa, Pak Ayu, terus teman SD saya dulu Amanda Manopo. Aman Pak, aman. Ciko yang mandiri, Reza yang baik hati, terus ada Samo, Rafael, sama Fajar juga. Ya. Aku kertasnya nanti apa? Nanti ya kawan-kawan di sini lah yang akan menghidupi karakter-karakter yang rapuh ini, yang dibilang Bang Denny. Mereka yang nanti yang kasih nafas di film ini. Nice, oke, baik. Aku ke Mas Andi Rianto boleh ya? Mas Andi Rianto, silakan nih. Ini bisa dibilang Mas Andi ini adalah nama besar banget nih buat aku ya, karena pastinya teman-teman media juga dan juga di sini pasti juga sering banget melihat karya-karyanya, baik secara konser, artis maupun kepada beberapa film nih ya. Tapi jujur Mas nih, yang sepengetahuan kan Mas Andi itu kan bisa dibilang kan banyak tuh lagu yang ternyata yang sweet gitu ya. Sweet gitu, dan emang lagu yang gampang banget diterima nih. Ini film bisa dibilang kan diadaptasi dari satu buah kisah yang berat banget nih Mas Andi ini. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri ketika diajak nih untuk join di Kupu-Kupu Kertas nih, ini gimana nih? Apa ada mau persiapan yang seperti dulu kah gitu, atau harus ke Eropa dulu kah, dalam Beethoven gitu dan juga ya? Silakan Mas. Selamat siang semua. Jadi kenapa saya tertarik ketika dihubungi Pak Yunka, Mas Andi? Karena ceritanya, walaupun memang latar belakangnya tentang karya muda di tahun 1965, tetapi core-nya adalah love story, dan love story itu kuat sekali. Itu yang membuat saya juga oke, ini asik, ini ada tantangan sendiri, dan doakan saya supaya bisa mendukung cerita yang luar biasa menarik dan bagus ini untuk supaya lebih naik lagi. Nice, that's why we choose you, Mas Andi Rianto. Luar biasa. Oke, aku ke penulis boleh ya, sebelum kita ke teman-teman geng aku nih, para pemain-pemain film Glasses. Kalian masih kenal aku nggak sih? Nggak kenal ya, masih waktu masih kenal bukan? Berasa apa lagi ya? Halo Mas, penulis kita nih, ya. Oke, butuh waktu khusus gak? Maksudnya ada satu buah hal yang momentum gak nih ketika untuk menggarap Kupu-Kupu Kertas yang akan syuting? Momentum apa tuh? Misalnya kayak kesulitannya atau gimana sih sampai dapet akhirnya? Sulit banget ya. Karena gue sempat spill sedikit, butuh berbulan-bulan ternyata ya. Untuk bikin film yang punya kualitas tuh nggak ada yang instan. Pasti semua waktu. Dengan kita sekarang berkumpul di sini, kita bersyukur kita punya line up tim yang luar biasa. Kemudian saya mewakili Tematan Studio sebagai penulis skenario untuk Kupu-Kupu Kertas ini, mewakili Raffi Manda dan beberapa tim penulis lainnya. Bersyukur sekali untuk kesempatan yang diberikan ketika itu melalui Bang Denny, Emil, Pak Yun, Mas Ojit, dan beberapa rekan lain yang melihat bahwa ini sebenarnya nyambung visi kita bahwa untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya untuk penonton generasi milenial, generasi Z yang mungkin konteksnya ini termasuk ada nilai-nilai sejarah ya Bang Denny yang kita coba perkenalkan lewat Kupu-Kupu Kertas ini dengan medium film, dengan format yang berbeda, tetap drama, tetap menarik, tetap menyenangkan dan inspiratif, tapi tidak jauh dari sejarah yang kita jangan pernah lupakan gitu. Nice, luar biasa. Emang kalau bahasa penulis itu beda ya. 11-12 sama MC bahasanya. Bagus biasa, tapi oke, berisik semuanya. Oke, kita mungkin ke depan boleh ya. Aku tanya dulu nih sama